Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafdi, dan di sini saya akan melakukan percobaan sederhana yang berjudul penurunan titik buku. Adapun tujuan dari judul pratikum penurunan titik buku ini adalah dapat mengetahui pengaruh antara zat terlarut elektrolit dan non-elektrolit pada titik buku larutan tertentu dan mampu menentukan harga titik buku dari larutan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan di dalam percobaan sederhana ini adalah, yang pertama ada stopwatch yang berasal dari HP. Yang kedua ada gelas yang sudah berisi es batu yang sudah ditimbang sebanyak 60 gram. Di sini saya menggunakan 3 gelas, artinya 3 kali perlakuan nanti. Bahan yang pertama yang saya gunakan dalam percobaan sederhana ini adalah garam dapur yang banyak kita jumpai di dapur. Yang kedua ada tepung beras. Yang ketiga ada gula pasir. Untuk kerjanya adalah dimasukkan garam ke dalam gelas pertama. Gelas kedua dimasukkan gula yang sudah ditimbang dengan kadar yang sesama dengan garam tadi sebanyak 40 gram. Dan pada gelas ketiga ditambahkan tepung beras sebanyak kadar yang sebelumnya, yaitu 40 gram. Kemudian diamati perubahan yang terjadi selang waktu 15 menit dan diukur menggunakan stopwatch dari HP. Waktu sudah menunjukkan 10 menit dan di sini saya menggunakan sendok untuk mempercepat laju reaksi dari ketiga sampel yang saya gunakan ini. Yang pertama saya akan mengaduk garam dapur. Kedua akan saya aduk gula pasir. Dan yang ketiga saya akan mengaduk tepung beras. Oke, baiklah, waktu sudah menunjukkan 15 menit. Mari kita lihat dan amati perubahan yang terjadi dari setiap gelas yang sudah saya lakukan tadi. Setelah selang waktu 15 menit, kau kan bisa mengamati bahwa gelas yang berisi garam terlebih dahulu mencair dengan sangat cepat. Kemudian diikuti dengan gula pasir, gelas pada gula pasir. Dan yang ketiga diikuti dengan gelas yang berisi tepung beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafdi dan saya akan menjelaskan terkait dengan percobaan sederhana yang sudah saya lakukan yang berjudul penurunan titik buku. Nah, penurunan titik buku ini merupakan salah satu subjudul dari materi sifat koligatif larutan. Oleh sebab itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan ini merupakan suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zat yang dimasukkan atau jumlah zat yang ditambahkan dan tidak dipengaruhi oleh jenis zatnya. Nah, di slide ini merupakan bagian slide introduction, merupakan pengenalan dari materi yang akan saya sampaikan. Yang berkaitan eratnya adalah titik buku. Nah, perlu kita pahami bahwa titik buku ini merupakan temperatur tetap, di mana suatu zat akan mengalami perubahan wujud dari cair ke padat. Nah, misalkan dalam temperatur tetap ini dimisalkan dengan contoh seperti gambar di samping merupakan contoh air yang menjadi es. Nah, air sendiri akan menjadi es pada suhu tetap yaitu 0 derajat Celcius. Nah, pada suhu 0 derajat Celcius itu wujud air akan berubah dari fase cair akan menjadi fase padat atau fase solid. Fase solid ini akan terbentuk berupa kristal es. Nah, oleh sebab itu temperatur tetap di sini adalah dalam contoh yang saya berikan itu adalah pada suhu 0 derajat Celcius. Maka dia akan berubah menjadi dari wujud cair menjadi ke wujud padat. Nah, bagaimana sih terjadi proses pembukuan dalam es ini? Nah, pembukuan ini terjadi ketika temperatur diturunkan. Artinya ketika temperatur diturunkan atau satu larutan didinginkan gitu, maka jarak antar molekulnya itu semakin dekat. Nah, artinya sesudah suhu diturunkan,
jarak antar molekul air bersama H2O itu akan menjadi semakin dekat dan akan menyebabkan daya tarik antar molekul semakin kuat. Sehingga dengan daya tarik molekul semakin kuat akan membentuk struktur kristal. Nah, struktur kristal ini sebenarnya adalah struktur yang sangat kuat dan sangat kokoh, sehingga dikatakan nanti di bagian selanjutnya bentuknya adalah heksagonal dan strukturnya tuh sangat kuat dan sangat stabil gitu. Namun kestabilan ini akan menurun ketika zat terlarut akan ditambahkan ke dalam es tersebut. Nah, mungkin di selanjutnya akan saya jelaskan lebih rinci, dan di sini merupakan bagian introduction saja. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk geometri dari air. Bentuk ini merupakan bentuk heksagonal seperti yang sudah saya bilang tadi. Nah, terbentuk struktur bangunan kristal padat ini, air akan membentuk bangunan kristal heksagonal. Nah, susunan kristal es ini akan diserang oleh penambahan zat terlarut. Bagaimana sih proses diserang atau bentuknya akan berubah dari atau bentuk dari heksagonal ini akan berubah? Nah, dari zat terlarut tadi, dia akan memasuki celah-celah dari ikatan kristal yang sudah terbentuk. Walaupun ikatan kristal ini kuat gitu, tapi dengan adanya pengganggu dari luar atau dari lingkungan akan menyebabkan kristal es ini akan menyebabkan ikatan yang ada di kristal es ini akan terganggu, dan ikatan yang antara H2O yang sudah stabil akan terputus. Nah, biasanya waktu dipanaskan juga gitu. Nah, ketika dipanaskan air, maka ikatan antara H2O-nya akan putus sehingga es akan mencair. Sehingga dari pembahasan ini akan terjadi penurunan titik buku dari suatu larutan dengan adanya penambahan zat terlarut. Karena nanti akan zat pelarut murni yang berbentuk fase kristal atau fase padat akan menyesuaikan suhunya dengan zat terlarut tersebut, sehingga proses pembukunya tidak berada di 0 derajat Celcius lagi, maka di bawah 0 derajat Celcius dia akan mengalami proses pembukuan. Nah, adapun pelarut yang saya gunakan di sini adalah yang biasa kita jumpai, yang bisa dibilang pelarut yang sudah universal dipakai di dunia percobaan raw pratikum, yaitu air yang sudah menjadi es. Dan diasumsikan bahwa titik buku dalam air ini merupakan dalam es batu ini adalah 0 derajat Celcius. Nah, adapun zat terlarut yang saya gunakan di sini yang biasa kita jumpai di dapur, ada garam dapur, gula pasir, dan tepung beras. Nah, bagaimana sih singkat ini merupakan, saya akan menjelaskan metode prosedur kerja yang singkat dari percobaan saya, yaitu dengan pertama pengujian dilakukan dengan cara menambahkan zat terlarut ke dalam es batu yang sudah disediakan dengan rentang waktu 15 menit. Nah, dalam rentang waktu 15 menit itu nanti diamati perubahan yang terjadi dari setiap gelas yang sudah disediakan. Nah, gelas yang disediakan di sini, kan di sini ada 3 zat terlarut, maka disediakan 3 gelas. Nah, pada waktu 10 menit dilakukan proses mengadukan. Hal ini bertujuan agar biar cepat terjadi reaksinya, sehingga tidak perlu kita nunggu lebih lama lagi. Biasanya kan nunggu lebih lama lagi kan membutuhkan waktu lebih lama gitu untuk mengetahui hasilnya. Nah, pada waktu 10 menit maka dilakukanlah pengadukan. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil pengamatan dari pengujian saya, yaitu zat terlarut, garam. Hasil reaksi mencari lebih cepat dengan kemolaran 11,396 molal, dengan titik bukunya minus 42,39312 derajat Celcius. Nah, bila dibandingkan dari ketiga zat terlarut ini, maka titik buku yang paling rendah berada di garam. Nah, mungkin dari slide selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci, dan di sini akan saya jelaskan lebih sederhana saja. Nah, kan tadi dari pelarut kita gunakan adalah pelarut air. Nah, pelarut air tersebut titik bukunya berada di 0 derajat Celcius. Nah, ketika ditambahkan garam ini merupakan senyawa elektrolit dan sudah terionisasi sempurna, sehingga garam tersebut
ion-ion yang ada di garam tersebut akan menyerang struktur kristal yang ada di es, sehingga titik bukunya tuh karena ion tersebut menyerang, kan ion dia lebih kecil lagi bentuknya. Ketika menyerang struktur kristal tersebut, maka titik bukunya akan menurun. Sehingga kalau kita pahami dari perhitungan teoritis nih, dari 0 derajat Celcius ke min 42,39 derajat Celcius, maka dia akan mengalami proses pencairan yang lebih cepat. Nah, mengapa demikian? Karena pas di 0 derajat Celcius dia tidak beku lagi, artinya dia mencair. Kalau berlarut murni beku di 0 derajat Celcius, ketika penambahan garam itu akan di bawah 0 derajat Celcius akan mengalami proses pembukuan. Artinya di bawah, ya di atas min 42 tuh artinya yang arah mendekati lebih ke arah positif, akan mengalami proses pencairan masih. Berarti di sini yang di bagian yang di pelarut murni kan 0 derajat Celcius yang larut, yang beku. Nah, pas yang di 0 derajat Celcius lagi, pas penambahan yang ini tidak berlangsung lagi di 0 derajat Celcius proses pembukuannya. Nah, proses pembukaan akan berada di angka-angka yang tertera di bawah, yang tertera pada tabel ini, yaitu pada garam. Pada garam titik bukunya akan berada di min 42,39 derajat Celcius. Di gula pasir akan berada titik bukunya di min 3,625 derajat Celcius, dan pada tepung beras akan berada titik bukunya di min 6,88 derajat Celcius. Artinya pada suhu yang sedemikian rupa yang sudah dihitung ini, maka pada suhu tersebutlah dia akan membeku, bukan lagi pada suhu 0 derajat Celcius. Mungkin ini konsep yang kita temukan dari hasil pengamatan ini, bahwa titik buku zat terlarut elektrolit lebih rendah dibandingkan zat terlarut senyawa non elektrolit. Maka TF elektrolit lebih kecil daripada TF non elektrolit. Nah, mungkin kawan-kawan bisa pahami di sini bahwa titik buku zat terlarut senyawa elektrolit itu lebih rendah. Artinya dengan suhu yang min 42 itu, di bawah itu dia masih mencair. Nah, akibat untuk mencapai suhu min 42 itu, maka dia akan mencair lebih terdahulu, baru diikuti dengan tepung beras dan gula pasir. Nah, di sini juga dipengaruhi oleh kemolalan. Nah, kawan-kawan bisa lihat bahwa kemolalan satu bahan di sini semakin tinggi kemolalannya, maka titik bukunya akan semakin rendah. Nah, bisa lihat ada garam kemolalannya ada 11,396 molal, gula pasir sebanyak 1,9493 molal, tepung beras sebanyak kemolalannya sebanyak 3,703 molal. Oke, mungkin di selanjutnya. Nah, mungkin saya jelaskan lebih rinci di bagian saya selanjutnya ini, yaitu zat terlarut elektrolit atau garam dapur yang saya gunakan di sini, yang biasa kita jumpai di dapur. Nah, sebelum saya jelaskan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu reaksi yang terjadi. Nah, reaksi yang terjadi di NaCl ketika direaksikan, dijabarkan reaksinya, maka akan menghasilkan Na+ dan Cl-. Nah, jumlah dari reaksi NaCl ini jumlah ion dari reaksi NaCl ini sebanyak 2. Nah, mungkin konsep yang saya jelaskan tadi bahwa air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, dari ion-ion ini nanti dimasukkan ke rumus faktor Van Hoff, akan ditemukan sebanyak 2 dan dimasukkan dalam rumus teoritis bahwa untuk zat terlarut elektrolit menggunakan rumus yang khusus dia, bukan rumus yang tidak ada faktor Van Hoff. Untuk rumus yang tidak ada faktor Van Hoff digunakan untuk zat terlarut non elektrolit. Nanti akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Nah, pada bagian ini kan ion-ion tadi akan terionisasi sempurna dia. Ion-ion itu akan bentuknya sangat kecil. Nah, ketika ion NaCl garam itu dimasukkan ke dalam es, dia akan mencari celah-celah dari kristal batu es. Nah, bisa kawan-kawan lihat pada bagian gambar di samping sebelah kanan ini. Nah, ketika masuk di celah-celah kristal, dia akan mengisi ruang-ruang kosong yang ada pada molekul pelarut murni tersebut, sehingga dengan perbedaan ikatan yang terjadi, yang terbentuk, akan merubah bentuk geometri dari es tersebut. Nah, partikel garam ini
akan mendorong partikel-partikel dari molekul air untuk keluar dari bentuk geometrinya. Nah, kan dibilang di sini akan merusak bentuk tatanan geometri es. Nah, bentuk tatanan tadi heksagonal. Nah, ketika masuk partikel garam, dia akan mengganggu kestabilan struktur es yang terbentuk dari ikatan-ikatan H2O tadi. Nah, ion-ionnya akan merusak ikatan sama H2O dalam air. Nah, dia kan pertama akan terbentuk ikatan H2O dalam es. Nah, ketika datang garam, maka dia akan mendorong ikatan H2O dengan menggabungkan diri ke sana. Nah, partikel yang terpisah yang ada dalam kristal es, dia akan berubah ke fase cair lagi. Nah, jadi dalam partikel dalam struktur es, ketika sudah dimasukkan ketika partikel garam menyerah, maka partikel garam akan bergabung dengan ikatan H2O, dan ikatan H2O akan merusak tatanan geometri dengan mendorong ikatan H2O yang ada di samping kiri atau samping kanan tuh, dan H2O itu akan terpisah dari struktur kristal tersebut. Nah, sehingga es akan mencair gitu, karena tidak berada lagi dalam struktur kristal heksagonalnya. Nah, ketika es mencair, disinilah kita tahu bahwa ketika penambahan dengan partikel garam yang lebih kecil dengan menyerang struktur es, maka es akan mencair dengan lebih cepat dibandingkan yang percobaan-percobaan di selanjutnya. Nah, dan menyebabkan terjadinya penurunan titik beku. Nah, penurunan titik bekunya lebih besar dibandingkan percobaan-percobaan selanjutnya nanti, sehingga didapatkan titik beku di dalam zat larut elektrolit ini sebesar min 42,39 pada suhu sedemikianlah dia akan membeku. Sebelum suhu itu, maka dia masih dalam proses mencair. Itu. Mungkin selanjutnya. Nah, di sini saya menggunakan bahan gula pasir dan tepung beras. Nah, pada pengujian ini menggunakan zat larut elektrolit menunjukkan proses mencair yang sangat lambat dibandingkan dengan zat larut elektrolit. Nah, sebelumnya zat larut elektrolit itu dia akan mengalami ionisasi terlebih dahulu untuk menyerang struktur dari kristal tersebut. Tapi dalam ini kan, dalam non elektrolit, dia tidak bisa mengalami proses ionisasi, sehingga yang menyerang struktur kristal es tersebut adalah molekul itu sendiri. Di selanjutnya nih, molekul senyawa non elektrolit tidak terlalu bebas. Nah, untuk mengganggu struktur padatan kristal es batu yang memiliki ikatan yang kuat, karena dia akan menyerang di bagian-bagian luaran saja. Kalau di non-elektrolit kan lebih ion-ion itu lebih rendah, lebih kecil bentuknya, sehingga dia masih bisa masuk ke celah-celah dengan mengganggu struktur tatanan dari geometri tersebut. Sehingga di bagian zat elektrolit, senyawa elektrolit lebih cepat proses pencairan kristal esnya dibandingkan di non-elektrolit, karena kurangnya kemampuan untuk menyerang struktur padatan es yang memiliki ikatan yang kuat gitu. Nah, mungkin dari kedua ini tentunya saya menggunakan senyawa non elektrolit ada dua saya gunakan, yaitu yang pertama ada gula pasir dan tepung beras. Mungkin kan di mana kita ketahui perbedaan dari titik beku atau penurunan titik bekunya. Nah, di sini saya menggunakan rumus teoritis dengan mencari hasil yang pertama penurunan titik beku, dan sudah mendapatkan penurunan titik beku dan saya masukkan ke dalam rumus titik beku. Hasil dari reaksi ini di gula pasir di gelas kedua, dia akan mengalami proses mencair yang lebih lambat dengan kemolaran 1,9493 molal dengan titik beku minus 3,625 derajat Celcius. Nah, pada zat larut yang kedua, tepung beras, hasil reaksi mencair lebih lambat atau lebih sedikit cepat dari gula. Dan ini benar ketika saya melakukan proses pengambatan, yang mencair terlebih dahulu adalah dari kedua zat elektrolit ini yang kadar air yang paling banyak terdapat pada tepung beras. Sedangkan pada gula pasir agak sedikit kurang airnya dibandingkan kedua gelas sebelumnya. Nah, saya rasa juga ini merupakan salah satu pengujian yang
begitu saya dapatkan hasilnya begitu lumayan lah istilahnya, karena dapatnya sesuai dengan rumus perhitungan teoritis saya dan pengamatan yang saya hasilkan, pengamatan yang saya lakukan. Nah, di sini terlihat bahwa titik beku tepung beras lebih rendah dibandingkan titik beku gula pasir. Artinya tepung beras akan beku di penambahan tepung beras akan beku pada suhu minus 6,88758 derajat Celcius. Nah, artinya sebelum angka tersebut, sebelum suhu tersebut, misalkan pada suhu minus 2 derajat Celcius, maka dia masih mengalami proses mencair. Artinya untuk mencapai titik beku, untuk mengalami proses pembukuan, dia harus berada di suhu minus 6,88. Nah, sedangkan untuk gula pasir dia lebih besar lagi titik bekunya, artinya mendekati angka positif. Dengan penambahan gula pasir, titik beku yang dihasilkan minus 3,625 derajat Celcius. Maka di suhu tersebutlah dia akan mengalami pembukuan. Nah, perbedaan titik beku dari setiap bahan elektrolit ini, seperti yang saya jelaskan tadi, yang bagian di hasil pengamatan juga disebabkan oleh konsentrasi yang dihasilkan. Berdasarkan dari kedua ini, dari mana kita ketahui bahwa titik beku zat non elektrolit ini berbeda. Nah, dengan cara mencari perhitungan terlebih dahulu dan mencari tingkat kemolalannya. Nah, apabila semakin tinggi konsentrasinya, artinya semakin tinggi kemolalannya, maka semakin rendah titik bekunya. Semakin rendah titik bekunya artinya semakin dia menjauhi angka positif, menjauhi angka 0. Dan apabila begitu juga sebaliknya, semakin rendah konsentrasinya, maka semakin tinggi titik bekunya. Artinya dia akan mendekati angka 0 atau akan mendekati angka positif. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.